sholat Idul Adha. Tentu kita semua juga sudah sering melaksanakannya, dan kita tentu juga ingat ya, mengingatkan kembali nanti sholat Idul Adha ya, takbir rakaat pertama itu 7, takbir yang keduanya 5. Kemudian ibadah berikutnya yang besar di bulan ini adalah penyembelihan hewan kurban. Sekali lagi, bagi kita yang belum berniat untuk melakukan penyembelihan hewan kurban, saat inilah kita harus berniat. Kalau kita tidak punya niat, maka itu ada masalah dengan pemahaman kita terhadap dua kalimat syahadat. Karena orang-orang yang bersyahadat, dia harus punya niat, walaupun nanti pada waktu hariannya entah terlaksana atau tidak, yaitu urusan yang Maha Kuasa. Tapi urusan kita adalah niat, kemudian ikhtiar dan berdoa. Sudah niat, sudah ikhtiar, sudah berdoa, ngumpulin uang, kok nggak nyampe? Harusnya 3.600.000, 3.500, sampai harian cuma terkumpulnya 2 juta ya. Berarti kita tidak dikasih kemampuan oleh Allah. Tetapi para ulama itu menyimpulkan tentang definisi mampu. Definisi mampu itu cukup sederhana. Yang pernah saya baca di beberapa literatur, definisi mampu itu kita cuma diminta untuk memenuhi kebutuhan kita dan keluarga kita selama 4 hari. Jadi kalau kita misalnya berdua di rumah, makan sehari misalkan satu orang 100.000, berarti kalau 2 orang 200.000 dikali 4, 800.000. Harga kambing misalkan 3 juta. Kalau kita punya uang 3.800.000, maka kita punya kewajiban untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Yang 800 untuk jaga-jaga kita makan 4 hari ke depan, yang 3 juta kita pakai beli kambing. Atau kita iuran di masjid misalnya beli sapi. Kan ada yang 2 juta, ada yang 2,5 juta, ada yang 3 juta, tergantung panitia masjid masing-masing. Karenanya kita perlu memahami itu supaya ya kita tidak terlewat kewajiban kita. Tadi saya di mukadimah membacakan ayat Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Yang artinya kurang lebih, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan sampaikanlah amat kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah SWT. Di ayat ini kemudian Allah merintahkan kita untuk penyembelihan hewan kurban atas rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita semua, sebagai ketundukan kita kepada Allah, di mana kita adalah orang-orang yang sudah mengikrarkan diri, bersumpah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita punya tugas berikutnya di dalam ayat ini adalah melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kemudian di surat yang lain kita semua yang sudah sangat hafal, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah SWT, sesungguhnya aku telah memberikan nikmat kepada kalian, nikmat yang banyak. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ya, setelah kita sholat Idul Adha nanti kemudian kita akan melanjutkan kemudian penyembelihan hewan kurban. Karenanya sekali lagi Bapak Ibu semuanya yang hari ini belum niat, mari kemudian kita sama-sama berniat, kemudian kita ikhtiar, kemudian berdoa. Masih ada waktu 7 hari
10 hari ya. Kurang lebih 10 hari bagi Allah itu sangat mudah. Ya kalau Allah mengabulkan permintaan kita 10 hari ya bisa-bisa aja. Padahal hari ini kita belum pegang uang. Kalau kita mengecilkan diri kita mengecilkan Allah. Karena kita itu punya Allah. Dan kita yang memiliki Allah ya kita lihat-lihat aja lah. Soal nanti nyampe apa enggak itu urusan Allah SWT. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian ada hadis ya, beberapa hadis yang cukup apa ya kalau bahasanya itu cukup keras ya. Ketika kita punya kemampuan tapi kita tidak melakukannya. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Saya bacakan artinya aja. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam, manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Sesungguhnya darah hewan itu akan sampai kepada Allah mendapat ridhonya sebelum darah itu menetes ke bumi. Maka perbaikilah jiwa kalian dengan berkorban. Para ulama kemudian menafsirkan hadis ini diantaranya ketika kita menyaksikan hewan kurban kita disembelih, maka kita dianjurkan untuk berdoa banyak-banyak. Ketika itu goloknya nempel di leher sampai kemudian nanti darahnya netes ke bumi, itu menjadi waktu yang sangat mustajab kita untuk berdoa. Jadi jangan biarkan kita cuma nonton aja tapi tidak berdoa sama sekali. Berdoalah. Kalau kita misalnya ini hewan kurban kita kemudian mau disembelih, saat itu kita berdoa. Sudah nempel goloknya di leher sapi atau kambing, kemudian kita berdoa. Baik itu misalnya kita sendiri yang menyembelih sambil berdoa atau diserahkan ke petugas, kita yang berdoa aja. Itu pilihan buat kita. Apakah kita sembelih sendiri atau kita serahkan ke petugas. Kemudian di hadis yang lain, barang siapa yang memiliki kelapangan, harta, kemampuan, namun ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Saking pentingnya pelaksanaan ibadah korban itu sampai Rasulullah bersabda seperti itu. Barang siapa dia punya kemampuan pada hari itu tapi tidak melakukannya, maka jangan dekat-dekat dengan sholat kami. Dan definisi kemampuan adalah seperti tadi. Kita bisa makan dengan keluarga kita selama 4 hari, kemudian ada sisanya bisa untuk beli hewan kurban, maka kita disebut mampu. Kalau kita di rumah misalkan ada 4 orang, kalau kita hitung makan sehari rata-rata satu orang 100, berarti 400 dikali 4 1.500.000. Tapi kita punya uang misalnya 5 juta, sisanya untuk beli hewan kurban sudah bisa, berarti kita disebut mampu. Karena banyak di kita, aku nggak mampu, padahal punya tabungan 10 juta misalkan atau 7 juta, dan dia mampu. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ya, jadi yang pertama adalah ibadah haji. Kita doakan sama-sama agar saudara kita yang berhaji mendapatkan haji yang mabrur, selamat dalam mengerjakannya, lancar dalam mengerjakan, dan bisa pulang dalam kondisi sehat. Kemudian yang berikutnya kita punya kesempatan untuk beribadah juga pada waktu itu, melaksanakan saum, tarwiyah dan arafah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa melaksanakan saum arafah, maka dia diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi itu Rasulullah itu menggambarkan betapa besarnya manfaat saum di hari itu, ya. Ketika saudara-saudara kita sedang wukuf di arafah, kita berpuasa. Kemudian berikutnya kita dianjurkan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban, ya, selama hari tasyrik, ya. Dari hari pertama kita sholat id sampai kemudian 3 hari, ditambah 3 hari ke depan. Mudah-mudahan kita semuanya
dikasih karunia oleh Allah SWT bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban dan bisa melaksanakan sholat Idul Adha serta bisa saum, tarwiyah dan Arafah, minimal Arafah sehari ya tanggal 9. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, mengingatkan pada diri saya sendiri dan kita semua, ini adalah sudah masuk bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat diberkahi oleh Allah SWT, diperbanyak zikir, diperbanyak ibadah. Besok hari Senin yang tidak punya uzur kita bisa puasa sunnah, kemudian hari Kamis berikutnya, kemudian kalau misalnya sesuai kalender ya berarti tanggal 25-26 kita puasa, karena tanggal 27-nya itu lebaran haji sesuai kalender dari pemerintah. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan atas semua yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam